Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Septianawati, sekaligus Ketua Tim yang akan menjadi awalan pembicara pada kali ini. Kami dari tim Giseri sangat setuju dengan mosi pada pagi hari ini, yakni inisiatif swasta lebih efektif dibanding pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan gigi dan mulut. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, kondisi ketimpangan kesehatan gigi di Indonesia saat ini ditandai dengan prevalensi masalah gigi yang sangat amat tinggi secara nasional. Namun, dengan akses layanan dan distribusi tenaga kesehatan yang sangat amat minim yang tidak merata, khususnya di wilayah 3T yang menyebabkan ketimpangan kesehatan gigi di Indonesia. Menurut data Kemenkes pada September 2025, sekitar 57% penduduk Indonesia mengalami masalah gangguan kesehatan gigi. Namun, hanya 11% di antaranya yang berobat atau mendapatkan pelayanan gigi. Seperti yang kita tahu, masalah oral merupakan 5 besar penyakit yang sering ditemukan di dunia. Ketimpangan akses dan layanan terlihat dalam distribusi dokter gigi yang tidak merata. Seharusnya, rasio dokter gigi dan pasien adalah 1 dibanding 5.000. Namun, di wilayah 3T atau Maluku, Sulawesi Tenggara memiliki rasio 1 dokter 20.000 pasien. Namun, tim kami tidak menafikan pemerintah. Namun, inisiatif swasta terbukti lebih adaptif, cepat, dan responsif. Inisiatif swasta kami maknai sebagai pesan aktif klinik swasta, startup kesehatan, organisasi non-profit, serta perusahaan teknologi kesehatan gigi yang bergerak secara mandiri di luar birokrasi negara. Sementara aksesibilitas kesehatan gigi dan mencakup kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan dari segi ketersediaan, keterjangkauan biaya, dan kualitas kecepatan pelayanan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, pihak swasta lebih unggul dalam inovasi yang kreatif. Contohnya adalah Talk to Dentist yang dimunculkan oleh Pepsodent pihak Unilever. Talk to Dentist ini pengguna dapat berinteraksi langsung antara dokter gigi dengan konsumen hanya lewat aplikasi jarak jauh. Kemudian kedua adalah aplikasi teledentistry iCoas yang dikembangkan oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aplikasi ini yakni aplikasi iCoas berbasis AI, di mana metode Naive Bayes adalah metode di mana aplikasi ini dapat mendiagnosa pasien tersebut menjalani penyakit apa. Kemudian kita tekankan lagi bahwa keunggulan dari pihak swasta adalah layanan yang ramah dan profesional, kemudian menjaga kualitas fasilitas dan tenaga yang medis. Kemudian ketiga adalah menawarkan pilihan biaya yang beragam menyesuaikan dengan perekonomian dari pasien tersebut. Kemudian pihak swasta juga melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Dengan itu adalah pertama, menjalankan bakti sosial masalah kesehatan gigi dan pelayanan gigi. Dan kedua adalah edukasi secara langsung kepada masyarakat khususnya di wilayah 3T. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, yakni Zarangga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembicara satu. Yang terhormat, Dewan Juri, dan rekan debat saya sekalian. Saya akan melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama. Saya akan memperdalam mengapa dalam realitas struktural saat ini, inisiatif swasta terbukti lebih mampu mewujudkan aksesibilitas kesehatan dibandingkan pemerintah. Fokus saya ada pada 3 kesalahan dasar atau 3 kesalahan utama pemerintah, yaitu yang pertama adalah ketidakmampuan pemerintah dalam redistribusi pendapatan secara merata. Yang kedua, lemahnya investasi sumber daya manusia dokter gigi di masa depan, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur kesehatan gigi. Saya akan mengulas dari kesalahan yang pertama. Akses kesehatan mulut tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketimpangan ekonomi. Pemerintah selama ini mengklaim bahwa dirinya adalah aktor utama pemerataan. Namun pada faktanya, redistribusi pendapatan belum mampu menghilangkan jurang akses layanan kesehatan. Akibatnya, layanan kesehatan gigi pemerintah seringkali hadir secara formal tetapi tidak fungsional. Banyak sekali kekurangan-kekurangan atau ketimpangan jika dibandingkan dengan akses yang diberikan oleh pihak swasta. Contohnya seperti antrean yang panjang, keterbatasan alat, dan kualitas layanan yang timpang membuat masyarakat, termasuk kelompok rentan, tidak dapat benar-benar memanfaatkan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan untuk kesalahan yang kedua, pemerintah belum mampu untuk menunjukkan fokus yang kuat terhadap investasi jangka panjang pada sumber daya manusia dalam konteks dokter gigi. Pendidikan dokter gigi membutuhkan biaya yang besar, waktu panjang, dan perencanaan berkelanjutan yang matang.
Namun, pada dasarnya, kebijakan negara masih cenderung reaktif dan kuantitatif tanpa jaminan kualitas dan distribusi yang konsisten untuk kedepannya. Program beasiswa dan penempatan tenaga medis nyatanya belum mampu untuk menjawab masalah ketimpangan secara struktural di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah yang dalam golongan 3T. Dan untuk kesalahan yang tiga atau kesalahan terakhir, yakni ketimpangan pembangunan infrastruktur kesehatan gigi menunjukkan keterbatasan nyata pemerintah sebagai pelaksana utama layanan. Fasilitas kesehatan gigi publik masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain menghadapi keterbatasan alat dan tenaga. Proses pembangunan sering terhambat birokrasi dan prioritas anggaran negara pada aspek lainnya. Dari tiga kesalahan utama tersebut, dapat dijadikan tamparan keras terhadap pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran mereka bahwa aspek kesehatan gigi merupakan salah satu aspek yang perlu dititik beratkan atau difokuskan, karena menurut data Kemenkes tahun 2025 sekitar 57% penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan gigi, namun hanya 12,1% yang melakukan konseling atau pemeriksaan secara formal. Namun di samping kesalahan-kesalahan yang saya bahas tadi, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai regulator dan penjamin keadilan. Namun ketika negara terbukti belum mampu menyelesaikan ketimpangan strukturalnya, maka inisiatif swasta justru menjadi aktor yang lebih efektif dalam menjawab kebutuhan akses kesehatan gigi dan mulut untuk Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, kesimpulan akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga, yakni Monica Island. Sebelumnya terima kasih atas segala kesempatannya. Dewan Juri yang kami hormati, untuk menutup posisi tim pro kami menegaskan bahwa inisiatif swasta lebih efektif dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dibandingkan pemerintah. Pembicara pertama telah menjelaskan bahwa meskipun masalah kesehatan mulut di Indonesia sangat tinggi, pemerintah belum mampu memastikan akses layanan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keterbatasan birokrasi, sumber daya, serta distribusi layanan yang timpang menyebabkan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan 3T, kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan mulut yang layak. Dalam kondisi ini, sektor swasta justru mampu bergerak lebih cepat dengan mengembangkan teknologi kesehatan gigi serta responsif dan berkelanjutan. Pembicara pertama juga menekankan bahwa inisiatif swasta lebih kreatif dan melek digital dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasi seperti Talk to Dentist, masyarakat dapat memperoleh edukasi dan konsultasi kesehatan mulut secara lebih cepat, merata, dan pastinya sesuai dengan target, tanpa harus bergantung pada keterbatasan fasilitas fisik pemerintah. Selanjutnya, pembicara kedua menegaskan bahwa kegagalan pemerintah tersebut tercermin dari ketimpangan akses kesehatan gigi yang terus berkelanjutan. Terus berlangsung. Layanan publik seringkali tidak berjalan efektif akibat keterbatasan tenaga kesehatan dan infrastruktur, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan merata. Sebaliknya, sektor swasta hadir dengan keunggulan berupa fleksibilitas, adaptatif, dan juga kualitas layanan yang sangat tinggi. Inisiatif swasta mampu menghadirkan layanan kesehatan mulut yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan inovatif, digital, dan berbasis kebutuhan. Kemudian menjadikannya sebuah solusi yang lebih nyata dalam mengatasi kesenjangan akses. Dengan menggabungkan pendapat pembicara pertama dan pembicara kedua, jelas persoalan utama bukan terletak pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada keterbatasan pemerintah dalam menjangkau dan melayani secara efektif. Oleh karena itu, inisiatif swasta tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi justru lebih unggul dalam memperluas akses kesehatan mulut di Indonesia. Maka dari itu, posisi tim kami tegas menyatakan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai regulator dan penjamin kualitas, sementara sektor swasta diberi ruang lebih besar sebagai penggerak utama dalam penyediaan layanan kesehatan mulut yang inovatif, mudah diakses, dan juga berkelanjutan. Dengan demikian, mosi ini patut untuk diterima. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.